Shalom saudaraku semuanya, hari ini saya mengajak Anda untuk terus belajar akan firman Tuhan. Kita akan menggalinya dan hari ini kita sudah tiba di Roma pasal yang ke-15. Saya akan mengajak Anda belajar satu ayat demi satu ayat dan mencoba mengetahui apa yang sebetulnya dimaksudkan oleh Rasul Paulus kepada suratnya kepada jemaat di Roma di pasal 15 ini. Mari kita mulai dari ayat yang pertama. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Garis bawahi kata wajib. Wajib berarti sebuah keharusan. Wajib berarti tidak bisa tidak. Selama ini cenderung orang yang kuat justru menindas mereka yang lemah. Orang yang kuat cari keuntungan sendiri, supaya dengan kekuatan yang dia punya, dia diuntungkan, sementara orang lain dikorbankan. Namun, Paulus menasihatkan kepada jemaat di Roma dengan sebuah prinsip yang bertolak belakang pada keadaan pada waktu itu, yang mana di zaman itu mereka yang kuat menindas yang lemah. Namun, Rasul Paulus justru mengatakan kepada mereka semuanya, "Hai, kamu yang kuat, kamu wajib, kamu harus, kamu tidak bisa tidak menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan cari keuntungan sendiri." Ini adalah prinsip kasih. Sebab ketika Tuhan mempercayakan sesuatu kepada kita, tentu Tuhan punya tujuan di balik itu. Kalau Tuhan mempercayakan sesuatu yang besar, Tuhan mempercayakan sesuatu yang luas, Tuhan mempercayakan kekuatan tertentu kepada kita, Tuhan mempercayakan kuasa atau jabatan tertentu, tentu tujuannya adalah kita harus mempertanggungjawabkan itu dengan baik. Yang kuat, mari kita topang yang lemah. Yang posisinya tinggi, bukan berarti kita cari untung kita sendiri di posisi yang tinggi. Justru ketika kita berada di posisi yang tinggi, kita harus mau merendahkan hati, mengulurkan tangan kepada orang-orang yang ada di bawah kita, menarik mereka ke atas. Kita yang diberikan kepada Tuhan sebuah tanggung jawab yang besar. Mari kita gunakan semuanya itu dengan baik, bukan untuk mencari keuntungan kita sendiri. Hal yang kedua, setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Ini juga sebuah tulisan yang menurut saya ganjil. Dan sepertinya di zaman yang serba egosentris ini kurang relevan. Kenapa? Manusia zaman sekarang itu sibuk cari kesenangannya sendiri. Cari apa yang membuat dia puas. Cari apa yang membuat dia seolah-olah bisa mendapatkan sesuatu yang dia kejar. Jadi semuanya hanya berpusat pada diri sendiri, mencari kesenangan diri sendiri. Namun Paulus menasihatkan kepada jemaat di Roma, ayo cari kesenangan orang lain, cari kesenangan sesama kita. Ini hal yang aneh, ini hal yang langka. Bagaimana mungkin kita diminta mencari kesenangan sesama kita, lalu kemudian kita berusaha untuk memenuhi kesenangan orang itu? Tentu yang dimaksud kesenangan di sini bukanlah sesuatu yang sifatnya foya-foya. Di sini kesenangan bukan sesuatu yang sifatnya hal-hal yang diinginkan, bukan itu. Kesenangan di sini adalah sesuatu yang dibutuhkan orang lain. Mari kita yang kuat, kita berusaha menolong supaya mereka yang membutuhkan sesuatu bisa terpenuhi dari apa yang kita lakukan. Intinya adalah mengajak kita semuanya, jangan jadi manusia yang egois. Jangan jadi manusia yang hanya memikirkan diri kita sendiri. Apalagi kalau melihat konteks budaya pada waktu itu orang Kristen mengalami aniaya yang hebat. Mereka tidak bisa terang-terangan menunjukkan identitas mereka sebagai orang Kristen. Sekali mereka ketahuan sebagai orang Kristen, mereka harus bersembunyi. Mereka tidak bisa beraktivitas seperti halnya mereka yang bisa berjualan di pasar, mereka berdagang, mereka melakukan pekerjaannya seperti biasanya. Tidak bisa. Mereka harus bersembunyi dari satu tempat ke tempat yang lain. Maka dengan kondisi seperti itu, Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat yang kuat, kepada jemaat yang mampu, jangan cari kesenanganmu sendiri. Ayo tolong saudaramu. Mereka butuh ditolong, mereka butuh dibantu. Dan akhirnya terjadilah sebuah proses yang mana kita melihat jemaat
mula-mula itu luar biasa sekali. Mereka saling bahu-membahu, bahkan tidak sedikit di antara mereka yang menjual ladangnya, menjual tanahnya, supaya uang itu dibawa ke hadapan rasul-rasul, dan rasul-rasul itu membagi-bagikannya kepada mereka yang memang sedang sangat membutuhkan, karena mereka tidak lagi bisa bebas mencari pekerjaan, mencari uang, dan seterusnya. Lalu kemudian hal yang ketiga, ayat 7. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Ini juga nasihat yang bagus sekali. Terimalah satu akan yang lain. Menerima satu akan yang lain bukanlah hal yang mudah. Kalau kita menerima orang lain yang selevel dengan kita, tentu saja itu bukan hal yang sulit. Kita menerima sahabat atau teman kita yang sama kayanya dengan kita, tidak ada yang sulit. Kita menerima orang yang level sudut pandang pemikirannya sama dengan kita, status sosialnya sama dengan kita, itu bukan hal yang sulit. Tapi bukankah pada waktu itu jemaat itu beragam, beda latar belakang, beda status sosial, beda karakteristik, beda banyak hal. Tapi Paulus menasihatkan kepada mereka, belajarlah menerima satu akan yang lain. Sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Kita harus selalu ingat, kita diterima Kristus apa adanya. Tidak ada yang baik daripada kita. Tidak ada satu alasan pun yang membuat kita layak untuk diterima Kristus. Tapi Kristus telah menerima kita. Makanya kita pun harus melakukan hal yang sama. Mereka mungkin sangat berbeda dari kita, status sosial sangat berbeda, dari sisi kekayaan sangat berbeda, dari sudut pandang cara berpikir mungkin sangat berbeda, tapi belajarlah kita menerima satu sama lain. Dan itulah inti daripada kekristenan, yaitu bahwa kita semuanya saling melengkapi. Dan justru ketika kita saling melengkapi, disinilah proses pembentukan karakter pun terjadi. Hari ini kita belajar bersama-sama, jangan cari kesenangan kita sendiri. Yang kuat wajib menanggung yang lemah. Dan yang ketiga, belajarlah menerima satu sama lain. Tuhan memberkati.